Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah. Semoga kita terus diberi kesehatan. Dan di presentasi online ini, sebelumnya perkenalkan, saya Naili Zulfa Hidayati. Saya moderator sekaligus pemateri di presentasi kelompok 6 dengan judul Aspek Manajemen dan Organisasi. Baik, selanjutnya mungkin bisa langsung dipresentasikan untuk presentator pertama, dan selanjutnya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai presentator pertama mau menjelaskan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, keberhasilan sebuah usaha tidak hanya bergantung pada produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga saat ditentukan oleh bagaimana usaha tersebut dikelola dan diorganisasi. Nah, ada dua hal penting yang menjadi dasar dalam menjalankan bisnis adalah manajemen dan diorganisasi. Nah, keduanya ini saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Tanpa manajemen yang baik dan struktur organisasi yang jelas, perusahaan akan sulit berkembang dan bersaing secara berkelanjutan. Manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan seluruh sumber daya agar bisa digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, kegiatan manajemen juga meliputi penetapan visi dan misi, penyusunan strategi, pengelolaan keuangan, pengembalian keputusan, sampai pada evaluasi terhadap hasil kerja. Dalam pelaksanaannya, manajemen juga melibatkan kemampuan organisasi. Manajemen juga melibatkan kemampuan kepemimpinan, yaitu bagaimana seorang pemimpin mampu mengarahkan dan memotivasi timnya untuk memberikan hasil terbaik. Nah, pemimpin yang baik akan mampu membuat timnya bekerja dengan semangat, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan terus berinovasi untuk kemajuan perusahaan. Sementara itu, organisasi bisnis lebih menekankan pada struktur di sistem kerja di dalam perusahaan. Nah, organisasi di sini mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta alur komunikasi dan koordinasi antar bagian agar semua kegiatan berjalan dengan baik. Nah, dengan adanya struktur organisasi yang jelas, setiap individu mengetahui perannya dan kepada siapa ia harus melapor. Tanpa struktur organisasi yang baik, perusahaan bisa mengalami tumpang tindih pekerjaan, kebingungan dalam pelaksanaan tugas, dan menurunnya produktivitas. Nah, organisasi yang baik itu tidak selalu kaku atau formal. Pada usaha kecil atau startup, biasanya organisasi lebih fleksibel dan adaptif, namun tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem kerja yang efisien sehingga semua sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, organisasi yang efektif juga mampu meningkatkan kolaborasi antar tim dan mempercepat proses pengembalian keputusan. Dalam studi kelayakan bisnis, manajemen dan organisasi termasuk aspek penting yang harus dianalisis secara mendalam. Nah, tujuannya bukan hanya untuk melihat potensi keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa usaha tersebut memiliki sumber daya manusia dan struktur kerja yang kompeten agar bisa menjalankan bisnis secara profesional. Nah, dengan manajemen yang baik dan organisasi yang efisien, perusahaan bisa mengelola risiko, menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, serta mengembangkan budaya kerja yang positif. Selain itu, bisnis akan lebih mudah melakukan ekspansi, membangun cabang, atau meningkatkan kapasitas produksi karena sudah memiliki sistem kerja yang jelas. Baik, terima kasih. Baik, saya sebagai presentator kedua akan menjelaskan tentang peran manajemen dalam mengelola sumber daya dan proses bisnis. Manajemen punya peran besar dalam memastikan semua sumber daya dan proses bisnis berjalan efektif dan efisien agar tujuan organisasi itu tercapai. Jadi manajemen bukan cuma mengatur kegiatan operasionalnya, akan tetapi juga berperan dalam menyusun perencanaan strategis yang jadi pedoman arah kebijakan perusahaan. Dalam praktiknya, manajemen menentukan tujuan strategi, pencapaian dan langkah-langkah taktis supaya seluruh sumber daya seperti manusia, modal, waktu, dan peralatan bisa digunakan secara optimal. Manajemen juga bertugas mengarahkan dan memotivasi karyawan supaya semangat bekerja dan fokus pada hasil. Pimpinan yang komunikatif dan memberi arahan jelas bisa meningkatkan produktivitas dan kerja tim di dalam organisasi.
Selain itu, manajemen harus siap melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja, yaitu memastikan proses bisnis setiap tetap sesuai rencana. Kalau ada serta mengambil tindakan korektif kalau ada penyimpangan. Yang ketiga itu struktur organisasi mempengaruhi koordinasi dan kinerja operasional dalam perusahaan. Jadi struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka dasar yang mengatur hubungan kerja antar individu atau antar bagian dalam perusahaan. Struktur yang jelas memudahkan koordinasi antar unit karena setiap bagian tahu apa fungsi dan tanggung jawabnya. Kalau koordinasi berjalan baik, maka divisi-divisi seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM bisa bekerja sama dengan lancar untuk mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, kalau struktur organisasi terlalu rumit atau tidak jelas, bisa timbul kebingungan, keterlambatan pengembalian keputusan, bahkan konflik internal yang bisa menunda pekerjaan atau menurunkan kinerja suatu karyawan atau organisasi gitu. Dari sisi operasional, struktur organisasi yang rapi juga berpengaruh terhadap efisiensi dan produktivitas kerja. Struktur yang terorganisir membantu pembagian tugas dan tanggung jawab secara proporsional sesuai kemampuan karyawan, sehingga pekerjaan lebih cepat, sesuai, dan terkoordinasi. Selain itu, bentuk struktur organisasi juga menentukan kecepatan perusahaan dalam merespon perubahan. Struktur yang terlalu birokratis berlapis-lapis sering bikin keputusan jadi lambat, sementara struktur yang lebih datar flat membuat komunikasi lebih cepat dan fleksibel. Dalam dunia bisnis yang dinamis, kecepatan dan fleksibilitas ini jadi faktor penting untuk penghasilan keberhasilan dari suatu organisasi. Jadi struktur organisasi bukan sekadar pembagian tugas, tapi juga alat strategis untuk memperkuat koordinasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Sekian penjelasan dari presentator kedua, bisa dilanjutkan dari presentator ketiga. Sekian. Oke, baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi terakhir, yaitu pengelolaan organisasi bisnis dan strategi manajemen. Jadi di dalam dunia bisnis ini kan terus berubah ya. Jadi pengelolaan organisasinya itu gak bisa dibilang mudah atau sederhana. Jadi perusahaan ini sekarang dihadapi dengan tantangan-tantangan yang menuntut perusahaan itu harus punya adaptasi yang tinggi, inovasi berkelanjutan, dan juga manajemennya yang tangguh. Dan perubahan lingkungan bisnis yang cepat ini dari sisi teknologi, pasar, maupun regulasi itu memaksa organisasinya untuk mampu bergerak lincah dalam memproses dinamika yang terjadi. Dan jika suatu perusahaan itu mengalami ketidakmampuan dalam beradaptasi, itu dapat membuat perusahaannya itu tertinggal dan juga kehilangan daya saingnya. Dan salah satu tantangan besar dalam pengelolaan organisasi bisnis ini, teman-teman, adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi perubahan. Banyak perusahaan yang mengalami kesenjangan antara kebutuhan keterampilan di lapangan dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawannya. Apalagi tidak semua individu itu dalam organisasi memiliki tingkat kesiapan dan juga semangat adaptasi yang sama. Jadi hal ini tuh menjadi hambatan serius dalam proses transformasi, terutama jika perusahaan itu sudah mulai menerapkan teknologi baru atau sistem kerja yang lebih modern atau biasa dibilang update. Nah, tantangan lainnya itu terletak pada komunikasi dan koordinasi antara bagian dalam organisasi. Dalam struktur organisasi yang kompleks, seringkali terjadi miskomunikasi atau keterlambatan informasi yang ujungnya itu ada di kesalahan operasional. Koordinasi yang buruk itu juga dapat menyebabkan tidak sinkronnya pelaksanaan tugas antar departemen, menurunkan efisiensi kerja, dan menghambat pencapaian tujuan dari suatu perusahaan. Selain itu, resistensi terhadap perubahan menjadi persoalan klasik yang sering muncul, terutama pada saat perusahaan itu melakukan inovasi atau restrukturisasi internal. Banyak karyawan yang tidak nyaman atau bahkan takut menghadapi hal baru karena dianggap mengancam stabilitas
atau zona nyaman yang telah mereka jalani. Ditambah lagi budaya organisasi yang kaku dan kurang terbuka terhadap masukan juga sering memperburuk situasi yang terjadi ini. Nah, di titik ini tuh ada beberapa tantangan utama teman-teman yang sering dihadapi sama organisasi. Seperti contoh itu di ketidakpastian akibat perubahan teknologi pasar dan kebijakan, rendahnya kompetensi dan kemampuan adaptasi sumber daya manusia, kurangnya efektivitas dalam komunikasi dan koordinasi lintas departemen, penolakan terhadap perubahan budaya dan penerapan teknologi baru, dan konflik internal serta menurunnya motivasi kerja karyawan. Untuk menghadapi tantangan itu, organisasi itu perlu strategi manajerial yang terarah dan juga berkelanjutan. Nah, salah satu langkah pentingnya yaitu mengembangkan kemampuan adaptasi organisasi melalui pelatihan dan juga pengembangan karyawan yang meningkatkan kompetensi individu perusahaan, tidak hanya memperkuat fondasi internalnya tapi juga menciptakan tenaga kerja yang lebih tangguh dan siap bersaing. Peran kepemimpinan dalam hal ini juga sangat krusial. Kepemimpinan yang visioner dan etis tidak hanya mampu membawa arah yang jelas bagi perusahaan, tapi juga menciptakan kepercayaan dan semangat kerja di antara para karyawan. Nah, mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.